Jakarta Trust Media TV, PT Pertamina PHI OSES. Adakan Media Visit 2025. Kegiatan Media Visit yang diselenggarakan PT Pertamina PHI OSES tanggal 26 hingga 28 Agustus 2025, dengan maksud dan tujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan awak media serta mensosialisasikan Aungrah Jurnalistik Pertamina, AJP, 2025. Dengan tema Energencing Indonesia. Sesuai undangan yang disampaikan oleh pihak panitia, Tito Budi Bowo Laksono. Kegiatan ini seluruh peserta dari berbagai media beristirahat di Hotel Aston Jakarta. Rencana untuk kegiatan tanggal 25 Agustus 2025 perjalanan dari Lampung menuju Jakarta, registrasi, makan malam dan dilanjutkan dengan acara sosialisasi AJP di hotel. Sedangkan kegiatan di tanggal 27 Agustus 2025, keberangkatan ke Marina Ancol, perjalanan di Pulau Kelapa atau Pulau Harapan, kunjungan CSR Seribu Asa, Pulau Tangguh Perisai, dilanjutkan Isyoma di Pulau Kelapa II, baru kembali ke Marina Ancol. Untuk tanggal 28 Agustus 2025 ke Kalijapat Syorebase, meliput kegiatan meet greet pekerja dan aktivitas Krewu dan Cangi, overview operasi Kalijapat dan persiapan untuk perjalanan pulang Jakarta Lampung. Dari Jakarta Trust Media TV Suhadin melaporkan. Pelabuhan Kalijapat, di mana nanti kita akan melihat asal muasal atau misalnya tahap pertama bagaimana rekan-rekan operation kita sebelum melakukan perjalanan ke wilayah operasi yang ada di offshore. Nah, ini semua sebenarnya bertujuan untuk nanti akan ada kita akan ada dari Pertamina Group akan ada semacam perlombaan untuk teman-teman jurnalis yang namanya AJP. Nah, setelah itu nanti Ibu Putri akan menerangkan tentang lebih ke sosialisasi ya Mbak Put ya. Seperti apa sih AJP, penilaiannya bagaimana, seperti itu kan. Ya, untuk itu silakan Mbak Putri. Selamat malam semua Bapak dan Ibu sekalian ya saya. Hanya sebentar saja, kami paham memang Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman wartawan pasti sudah lelah selama perjalanan jauh hari ini hingga sampai di Jakarta. Alhamdulillah. Tadi saya dengar dari Kak Fahri kendalanya luar biasa, 2 jam yang nunggu kapalnya lewat ya. Nah, semoga diberikan kesehatan sampai selesai liputan di hari Kamis lusa. Insyaallah. Kenalkan, saya Pramati Putri, bisa dipanggil Putri. Hai kakak. Saya dari Regional Jawa, temannya Mas Bas yang akan menjelaskan terkait materi Anugerah Jurnalistik Pertamina di tahun 2025 ini. Ada beberapa bocoran ya, hasil penjurian apa yang sekiranya bisa bagi teman-teman, tidak hanya dari segi topiknya, namun gimana sih caranya biar karyanya ini bisa dapat nilai scoring yang tinggi. Ya, yuk kita mulai. Untuk AJP tahun 2025 temanya Energizing Indonesia. Di sini kita masih mempertahankan di pilar publikasi yang sama ya, lembaga energi sesuai arahan dari Presiden RI, lalu energi hijau, lalu energi masyarakat, bagaimana perusahaan PHI OSES mampu, khususnya PHI OSES ya, karena di sini besok akan kita bawa langsung bertemu dengan penerima manfaat dari program unggulan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PHI OSES di Pulau Seribu. Lalu satu lagi pilar publikasinya yakni berupa bisnis berkelanjutan dari segi transisi energi, bisa dari CCUS, CCS maupun aspek ESG lainnya. Nanti jika berkenan tidak perlu dipotong, nanti akan kami kirimkan materinya ya. Lanjut yang kedua slide-nya masih sama juga ya topiknya ya. Jadi ini per 2 tahun kebelakang kalau nggak salah. Jadi kita bedakan topiknya berdasarkan bisnis dan non bisnis. Kita bisa lihat di sini beberapa breakdown-nya sehingga teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi topik-topik tulisan yang lebih spesifik. Itu ada terkait dengan operasional. Untuk topik operasional, alhamdulillah dari Mas Indra dan Mawar ya berkenan untuk mengakomodir kakak-kakak sekalian untuk meliput di warehouse PHI OSES di Kalijapat di hari Kamis pagi. Nah, itu kesempatan yang sangat bagus, jangan sampai dilewatkan. Lalu ada bisa
Jadi yang sekiranya bisa ditangkap ya selama 2 hari ke depan, dari segi non bisnis, dari pelestarian lingkungan itu ada program Pulau Tangguh dan 3 perisai, lalu ada program CSR 1000 ASA, UMKM, dan di sini untuk SDM unggul mungkin nanti bisa dikembangkan pada saat liputan kali jabat ya, bagaimana proses cool change itu, prosedur itu selalu kita lakukan selain memastikan aspek safety sebelum keberangkatan menuju ke tempat penugasan, juga di situ kita pastikan masing-masing personel itu kompeten sesuai dengan job masing-masing. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Misi P kita bagi berdasarkan 4 kategori: karya tulis, karya TV, karya radio, dan karya esai foto. Kalau teman-teman di sini ada yang media kategori radio? Tenang aja Prapto, pulang hadiah kamu. Ya. Jadi masih ada beberapa kategori media, bisa dari karya tulis, karya TV, dan karya esai foto. Nah, nanti ada tips and tricks mencakup cetak dan online. Di sini minimal karakternya itu 3000 karakter. Tidak sulit ya, hanya sekitar kalau nggak salah 1,5 halaman ya. Berapa Kak? Ya, AJP? Iya. halaman ini ya, Microsoft Word. Jadi mohon disubmit dalam bentuk soft copy, format PDF atau doc, bisa dua-duanya ya, berita. Jadi beberapa karya tulis, TV, radio, dan esai foto, syarat pertama dan meningkatkan kesempatan teman-teman untuk memenangkan AJB. Pertamina Persero membagi menjadi 10 teritorial. Jadi ini teritorial itu ibaratnya kayak masing-masing teritori ini akan diambil 3 pemenang yang kemudian nanti juara dari masing-masing teritorial yang akan diadu kembali di ajang nasional. Kata nelayan yang tangkap, guyup, dan humanis. Latar belakangnya adalah namanya nelayan itu kan mereka nggak selalu dalam setahun itu mereka melaut kan. Jadi mereka ada 1, 2, atau 3 bulan mereka tidak melaut karena cuacanya yang buruk. Jadi kita pada saat 3 bulan mereka tidak melaut, kita mencari alternatif pendapatan. Salah satunya adalah itu dibikin gantungan kunci, nah itu dijual buat social, ekonomi, dan well-being. Jadi setiap program yang dilakukan oleh PHLSS itu terdapat alat ukur, yaitu ini, berdasarkan news ini. Jadi untuk yang program Pelaut Tangguh, kita ada pemanfaatan limbah kayu yang tadi saya ceritakan, lalu pencegahan penggunaan terumbu karang untuk aktivitas perikanan bubu. Ada banyak program yang memang inisiasi dari masyarakat itu sendiri, jadi mereka punya keinginan seperti apa, dan kita melihat bahwa dan ini bisa dicapai. Akan melihat kita akan mencoba untuk melepaskan tukik di Pulau Seribu, dan ini juga bertujuan untuk menjaga lingkungan yang ada di Kepulauan Seribu, karena Pulau Seribu kan sebenarnya namanya kepulauan berpotensi untuk terjadinya abrasi. Jadi kita coba untuk melakukan penanaman mangrove setiap tahunnya dengan melibatkan ibu-ibu sebagai pembudidaya. Jadi ibu-ibu itu melakukan pemberdayaan, mereka melakukan pembibitan, mereka melakukan penyiraman, dan pada akhirnya untuk sampai ke tahap tanam atau sebanyak 6 daun selanjutnya dilakukan oleh bapak-bapak untuk melakukan penanamannya. Pelepasan penyu, jadi penyu itu di salah satu pulau di Kepulauan Seribu memang dahulu itu kecenderungannya adalah mereka memakan telurnya. Jadi telurnya itu mereka makan, mereka konsumsi, karena cuaca buruk mereka nggak bisa melaut. Akhirnya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sana bahwa ini adalah makhluk langka dan memang keberadaannya pun juga harus dilindungi. Charles atau memang menjalankan program-program kita di lapangan. Lalu kita melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil apa yang dikerjakan oleh masyarakat. Jadi semua ini sebenarnya dikelola dan dijalankan oleh masyarakat dengan 3 perisai, dan terakhir ini kesehatan dengan 1000 ASA. Latar belakangnya adalah sebenarnya angka
prevalensi di Kepulauan Seribu untuk stunting itu secara persentase cukup tinggi. Walaupun memang secara jumlah orang karena wilayah atau jumlah penduduknya sedikit, nah itu kelihatannya sedikit, cuman secara persentase dianggap cukup tinggi. Jadi di sini kita mencoba berkomunikasi dengan puskesmas, dengan kelurahan, dan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Sebenarnya masalah itu seperti apa sih stunting di Kepulauan Seribu? Ternyata yang kita temukan adalah orang tua terhadap anak. Jadi misalnya anaknya itu malas makan, dia cuma mau makan kerupuk, dikasih kerupuk doang, terus dia cuma makan cemilan, snack kayak ciki-ciki gitu, nah itu dikasih itu, yang penting anaknya mau makan. Gua mencoba membuat semacam pemberian makan utama selama 3 bulan di tahun awal. Jadi selama 3 bulan itu kita bekerja sama dengan ibu-ibu PKK untuk membuat catering khusus yang dimana menunya itu diberikan oleh puskesmas. Jadi puskesmas memberikan menu hari ini apa, hari ini besok apa, lain. Jadi setelah itu selain pemberian makanan utama, ternyata ada lagi nih faktor lain. Ternyata stunting itu cenderung sensorik atau motorik halusnya itu dia melemah. Makanya kita mengadakan kelas Montessori. Kelas Montessori itu apa sih? Jadi kelas Montessori itu lebih kepada permainan-permainan anak-anak yang dimana mereka ya hanya misalnya memindahkan ini ke sini, gitu. Permainan-permainan singkat lah istilahnya. Nah ini juga dapur sehat tiap bulan mereka membuat makan utama sampai akhirnya program ini selesai, program pemberian makan utama selesai, akhirnya mereka berpikir nih, kita udah bisa masak nih, nah gimana kalau kita bikin catering aja? Nah kita terbentuklah namanya meeting, bisnis mama pengurus catering. Dari meeting ini sendiri, ini dampak program untuk newsnya. Ada berbagai macam program serta dampak-dampaknya, serta juga kayak gini yang atas ini juga bagian dari SDGs yang kita capai. License to operate, crisis mitigation, dan yang menghasilkan corporate reputation. Ya, bisa kali ini kan mungkin secara paper ya, jadi mungkin besok Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung kepada para pelaku, pada para mungkin nanti ada teman-teman kita yang di Pemda juga akan menjelaskan, dan juga nanti mungkin dari masyarakat juga ada gambaran ini untuk upaya agar teman-teman bisa mengikuti AJP dengan mendapatkan banyak. Salam. Saya belakangan, jadi memang menyesuaikan waktu. Jadi pertama-tama selamat datang Bapak Ibu, para senior, abang-abang, sahabat-sahabat media saya yang biasanya saya kunjungi kalau saya lagi di Lampung atau di Lampung Timur. Tentunya terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tahu rekan-rekan semuanya sangat sibuk, tapi alhamdulillah bisa menghadiri undangan kami untuk datang di media visit kali ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk peningkatan kapasitas baik ke masyarakat maupun juga ke teman-teman media. Jadi harapannya apa yang kami nanti sampaikan ke teman-teman ini bisa menjadi modal untuk ikut berkompetisi. Tadi sudah disebutkan ada AJP, kemudian ada Aksara, ya. Jadi memang kami berusaha untuk memberikan gambaran sebaik mungkin ke teman-teman supaya nanti bisa mempunyai materi untuk melakukan penulisan. Nah tadi kalau dicermati dari apa yang sudah disampaikan Mas Baskoro, misalnya Pulau Tangguh ini adalah, kalau kita tahu nelayan ada nelayan budidaya, ada nelayan tangkap ya. Fokusnya di Pulau Tangguh ada nelayan tangkap. Seksinya adalah bagaimana kombinasi, nanti coba dielaborasi atau dicari. Kami juga mengkampanyekan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kemudian artinya berusaha untuk meningkatkan penghasilan dengan cara hasil tangkapan yang ditambahkan, kemudian biayanya karena menggunakan alat tangkap ramah lingkungan ada lewat rumput-rumput yang titiknya sudah tahu. Kita kasih bantuan juga ada GPS, artinya biaya bahan bakarnya menjadi lebih efisien. Ini akan kombinasi peningkatan penghasilan. Plus tadi yang pada saat
melaut, ada aktivitas lainnya dengan hal-hal yang produktif, membuat souvenir dan lain sebagainya. Kemudian kalau di program 3 Perisai, salah satu isu yang seksi sebenarnya di situ adalah kami berusaha mendorong pemberdayaan pemuda. Jadi banyak teman-teman pemuda yang dilibatkan untuk melakukan program pemberdayaan 3 Perisai tersebut. Kemudian untuk 1000 Asa, karena salah satu motornya adalah ibu-ibu yang memang hal-hal yang sifat rentan terjadi biasanya di ibu-ibu, tidak punya kesibukan dan sebagainya. Kemudian disitulah kami coba masuk untuk memberikan kesibukan positif. Nah ini hal-hal yang seksi yang bisa nanti teman-teman coba ulas atau dilihat. Kemudian yang selain nanti terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, juga ada kesempatan untuk mengunjungi Kalijapat. Sebelumnya teman-teman memang sempat saya mendengar, oh kita ingin datang ke wilayah operasi dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf karena memang tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa operasi kami ini sifatnya memang sangat sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan safety. Jadi kami tidak bisa langsung mengajak ke platform, tidak bisa mengajak kami ada belokan di tengah laut sana. Tapi supaya bisa merasakan kurang lebih apa yang ada di industri kami besok undang teman-teman untuk mengunjungi Kalijapat. Kalijapat ini adalah wilayah warehouse kami yang ada di Darasan, di dekat Jakarta sini, di Jakarta. Dan juga titik crew change. Jadi pada saat pekerja berangkat ataupun pulang lewat di Kalijapat tersebut. Nah besok kita akan datang, hari Kamis kita akan datang, pagi hari kita akan lihat meet and greet. Jadi sebelum rekan-rekan berangkat ke offshore, biasanya nanti ada dari senior level datang, mereka meningkatkan aspek safety, aspek hal-hal yang boleh dan tidak, karena sesuatu yang sudah biasa dilakukan rutinitas ada risiko. Itu aspek HSCC sangat penting, arahan dari pimpinan untuk mengingatkan mana yang boleh, mana yang tidak dan lain sebagainya akan dilakukan. Kemudian juga kita akan berkesempatan untuk mengunjungi operasi warehouse, mengunjungi di sana ada namanya casing, ada alat-alat yang digunakan di kegiatan pengeboran. Ya, daripada nanti malam-malam saya tahu teman-teman ini betah melek gitu ya. Cuma nggak betah bangun pagi. Masalahnya besok kita jam pagi mas ya. Nah, tapi nanti teknis nanti akan disampaikan Mas Paul, Mas Arief ya. Tapi sekali lagi saya ucap atas nama manajemen mohon maaf GM kami tidak bisa hadir malam ini karena ada hal-hal yang harus beliau kerjakan. Mereka juga koordinasi karena kebetulan kami punya direktur utama yang baru sehingga memang Kamis besok akan ada rapat besar sehingga memang harus ada yang dipersiapkan. Tapi beliau menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Dan perlu saya sampaikan di kegiatan ini diikuti oleh 27 rekan-rekan dari media. Dan harapannya kesempatan ini bisa diambil dan kemudian bisa disampaikan juga ke teman-teman yang tidak hadir. Apabila ingin menulis, bisa di materinya juga bisa di-sharing. Dan harapannya kita bisa punya muklasin yang lain gitu ya. Karena di tahun 2024 beliau di regional, tapi harapannya dengan kesempatan ini, dengan adanya kita mengunjungi lokasi kegiatan secara langsung, bisa berkompetisi di level nasional. Dan dua, kita siapkan HIS 3 ya, jadi nanti Bang Nuklis, Bang Kemas bisa gabung sama HIS kita pada tilang polisi nanti ya. Asem. Marina Ancol, tujuan ke Pulau Kelapa. Nanti dari Pulau Kelapa kita akan melanjutkan ke Air Petra Nyir Melambre untuk melihat aktivitas 1000 asa ya, program 1000 asa. Lanjut kita ke kelas Montessori juga. Jam 19 kita geser ke arah ke Pulau Harapan, nanti ada program 3 Perisai, salah satunya adalah penanaman mangrove. Lanjut ke program pelaut tangguh di Pulau Harapan, selesai jam
10.45 kita